Baik, saya lanjutkan. Tadi terputus. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum saya membahas tentang hikmah puasa, Pak Sukma ingin bercerita sedikit. Ada sebuah kisah yang tertulis dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama bernama Buya Hamka. Judul bukunya adalah Tasawuf Modern. Suatu saat seorang raja bernama Raja Iskandar Zulkarnain berangkat pada suatu wilayah bersama pasukannya untuk menaklukkan wilayah tersebut. Kemudian Raja Zulkarnain tadi menyampaikan pesan kepada para pasukan. Hai para pasukanku, nanti ketika kita melewati sebuah sungai, maka apapun yang terinjak oleh kamu, ambil. Perkiraan kita sampai di sana pada malam hari. Jadi apapun yang kamu injak di sungai itu, kamu ambil, kamu bawa. Ternyata anak-anakku yang saya cintai benar. Sampailah para pasukan ini dengan sang raja pada sebuah sungai pada malam hari yang gelap gulita. Ternyata sebagian kelompok daripada pasukan tersebut ketika melewati sungai tersebut sama sekali tidak mengambil apa yang terinjak oleh kaki mereka, karena mereka menganggap apa yang mereka injak itu hanya batu-batu kerikil biasa. Kemudian ada juga kelompok yang kedua, mereka mengambil batu atau apapun yang terinjak oleh kaki mereka hanya sekedarnya saja, sekedar untuk memenuhi perintah sang raja. Sedangkan kelompok yang ketiga, mereka bersungguh-sungguh memperhatikan apa yang diperintah oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Apapun yang mereka injak di sungai itu, mereka ambil, mereka masukkan kepada wadah atau tas yang mereka bawa, walaupun tidak tahu apa barang yang mereka injak itu. Ketika sudah sampai pada suatu tempat dan pada waktu itu sudah menjelang pagi hari, sang Raja Iskandar Zulkarnain kemudian menyuruh kepada para pasukannya untuk membuka isi tasnya masing-masing yang berisi benda-benda yang mereka ambil pada waktu melintasi sebuah sungai itu. Ternyata kelompok yang kedua membuka tasnya yang mengambil sekedarnya itu, mereka merasa senang, sekaligus ada sedikit penyesalan. Karena apa? Ternyata barang-barang yang mereka masukkan terhadap tasnya itu merupakan barang-barang berharga, intan, permata, emas, berlian. Tentu saja kelompok yang pertama mereka sangat menyesal karena tidak mengambil satupun dari barang-barang yang terinjak oleh kaki mereka. Yang paling bahagia dan paling senang tentunya kelompok yang ketiga, karena mereka sungguh-sungguh mengambil apa saja yang terinjak oleh kaki mereka saat melintasi sungai tersebut. Karena ternyata apa yang dimasukkan ke dalam tasnya itu merupakan barang-barang yang sangat berharga. Anak-anakku sekalian, dari cerita ini bisa kita simpulkan, bisa kita ambil manfaat ketika kita hubungkan dengan bulan suci Ramadan ini. Kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh kasih sayang Allah, bulan penuh maghfirah Allah. Bahkan sepertiga akhir dari bulan Ramadan ini, siapa saja yang melaksanakan dengan sebaik-baiknya, Allah akan kasih sertifikat,
Allah akan kasih penghargaan, stempel itkun minan nar, bebas dari api neraka. Pertanyaannya, anak-anakku sekalian, termasuk kelompok manakah kita ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan ini? Apakah kita termasuk kelompok yang pertama, yang biasa-biasa saja bulan Ramadan, atau tidak ada peningkatan amal ibadah, tidak ada peningkatan aktivitas positif, tidak ada peningkatan semangat belajar kita, atau bagaimana? Atau kita masuk kelompok yang kedua, yang mengambil keberkahan Ramadan ini sekedarnya saja. Udah lumayan, tetapi sungguh ini merupakan kerugian bagi kita, karena kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Jangankan yang wajib, yang sunnah aja sudah dinilai seperti wajib. Tidur kita dianggap ibadah, diam kita dianggap tasbih. Apalagi bagi kita yang rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, semangat membantu orang tua di rumah. Sungguh merupakan keberkahan tersendiri dari bulan Ramadan ini. Apalagi kalau kita tergolong kelompok yang ketiga, yang benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan aktivitas ibadah kita, aktivitas belajar kita, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sehingga pada akhirnya nanti ketika Ramadan telah lewat, maka kita akan menjadi manusia yang super, manusia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu saja anak-anak, ini perlu perjuangan, tidak hanya sekedar bicara, tetapi harus dipraktekkan dalam amaliyah kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya ingin bicara sedikit tentang hikmah puasa. Tidak banyak, satu saja. Puasa membuat kita mempunyai perasaan kasih sayang terhadap sesama. Ada rasa empati, merasakan penderitaan atau merasakan perasaan yang orang lain rasakan. Kita puasa mulai subuh sampai maghrib, merasakan lapar, merasakan haus. Itu bukan berarti tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bahkan kita sudah persiapkan untuk buka mulai pagi, siang, sampai sore sudah kita siapkan untuk buka nanti maghrib. Tapi lihat saudara-saudara kita yang kurang beruntung, mungkin tetangga kita, teman-teman kita, mereka lapar tidak hanya pada bulan puasa, tetapi bulan-bulan yang lain mereka lapar karena memang tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, dengan puasa ini kita dilatih untuk mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, rasa kemanusiaan terhadap tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hidupnya kurang beruntung. Kita berbagi terhadap mereka. Apa yang kita punya, sekalipun tidak semuanya harus kita kasihkan, sebagiannya harus kita sisihkan demi kesejahteraan kita bersama. Inilah salah satu hikmah mengapa kita diwajibkan puasa oleh Allah, yaitu untuk menumbuhkan solidaritas terhadap sesama, saling memberi. Apalagi di bulan puasa ini, bulan yang penuh keberkahan, di mana pahala dilipat gandakan. Anak-anakku sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berpesan kepada semuanya, mari sisa-sisa Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.